Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Seperti diketahui, dalam ajaran Islam disebutkan bahwa Dajjal merupakan sosok yang akan muncul kelak di akhir zaman. Dalam hal ini, para nabi mengimbau seluruh umat muslim untuk berhati-hati agar tak terpengaruh dengan ajakan Dajjal yang menyesatkan, di mana Dajjal akan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan untuk menarik banyak pengikut. Bukan hanya itu, Nabi juga menjelaskan bahwa keberadaan Dajjal juga akan membawa berbagai macam fitnah yang perlu diwaspadai. Fitnah Dajjal adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada di akhir zaman. Bahayanya, fitnah Dajjal ini membuat para nabi, khususnya Nabi Muhammad, selalu memperingatkan setiap umatnya untuk berhati-hati dengan berbagai fitnah yang dibawa Dajjal. Dengan begitu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui seperti apa saja fitnah Dajjal yang diterangkan oleh para nabi. Dalam hal ini, terdapat beberapa fitnah Dajjal yang perlu diketahui. Mulai dari fitnah bahwa Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi, fitnah tentang surga dan neraka, hingga fitnah yang menyebutkan bahwa Dajjal membunuh seorang pemuda. Selain mengetahui berbagai macam fitnah Dajjal, perlu diketahui pula bagaimana cara agar terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Macam-macam fitnah Dajjal adalah sebagai berikut. Yang pertama, fitnah Dajjal adalah cepat berpindah-pindah di muka bumi. Fitnah ini menjelaskan tentang kecepatan Dajjal di muka bumi yang disebutkan seperti hujan yang diakhiri dengan angin. Selain itu, hadis lain menyebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling di seluruh muka bumi kecuali kota Mekah dan Madinah. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, karena tidak ada satupun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Yang kedua, fitnah Dajjal adalah fitnah yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Dajjal akan membawa air dan api, di mana apinya adalah air dingin dan airnya adalah air api. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga menerangkan lebih lanjut mengenai fitnah surga dan neraka yang dibawa oleh Dajjal. Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Yang ketiga, fitnah Dajjal menyatakan bahwa Dajjal meminta tolong kepada syaitan. Dalam hal ini disebutkan bahwa Dajjal bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan umat manusia. Dalam hadis dijelaskan pula bahwa Dajjal mengaku dapat membangkitkan orang yang telah mati untuk menarik pengikut yang dapat mempercayainya. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu, sekira aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu." Keempat, fitnah Dajjal adalah adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa benda mati dan hewan patuh kepada Dajjal. Dalam hadis dijelaskan bahwa di akhir zaman, Dajjal akan mengaku mempunyai kelebihan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, seperti menurunkan hujan, memerintah bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan dapat menundukkan hewan-hewan. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya,
keluarkanlah harta simpananmu, lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Fitnah Dajjal yang terakhir adalah pernyataan bahwa Dajjal membunuh seorang pemuda. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal ingin membunuh seorang pemuda dan menghidupkannya untuk memperlihatkan kekuatannya. Namun sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kuasa dan tidak ada satupun yang dapat melakukan kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di lokasi yang tak ada tetumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia terbaik. Dia berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami." Kemudian Dajjal mengatakan, "Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuh orang tersebut, kemudian menghidupkannya. Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu." Lantas Dajjal ingin membunuh orang itu, namun ia tak bisa lagi menguasainya. Setelah memahami bahwa berbagai fitnah Dajjal adalah seburuk-buruk fitnah di akhir zaman, maka seluruh umat muslim perlu berhati-hati dan menghindari fitnah tersebut di kemudian hari. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa amalan yang dapat melindungi dan menghindarkan Anda dari fitnah Dajjal. Amalan pertama yaitu banyak membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda bahwa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dapat melindungi setiap umat muslim dari fitnah Dajjal yang buruk. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa yang hafal penutup surat Al-Kahfi, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat juga dapat memberikan keutamaan lainnya, seperti mendapatkan cahaya dan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari Jumat berikutnya, mendapat perlindungan dan dijauhkan dari penyakit panas atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga mendapatkan ketenteraman hidup dari Allah. Di samping itu, amalan lain yang dianjurkan Nabi Muhammad agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah memperbanyak bacaan sholawat kepadanya. Dalam sebuah hadis, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat." Beliau juga berkata, "Dan telah sampai kepadaku riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari fitnahnya Dajjal." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.